Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevani Karisa Ramadhani dengan NIM 2348 20 11 15 dari Prodi Farmasi kelas 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme anabolisme pada tumbuhan fotosintesis. Latar belakang anabolisme adalah proses sintesis atau penyusunan senyawa kompleks senyawa-senyawa sederhana secara bertahap. Proses ini membutuhkan energi dari luar seperti energi cahaya, contohnya fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Nah, gambar di samping ini adalah gambar dari fotosintesis yang dimana matahari itu sebagai energi, sedangkan karbon dioksida itu berada di batang atau daun, ada klorofil, dan air berada di akar dari tumbuhan tersebut. Nah, dari batang tersebut membentuk glukosa. Nah, cahaya matahari berasal dari cahaya putih yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponen warna karena panjang gelombang cahaya yang berbeda untuk setiap warna yang berbeda. Nah, di samping ini adalah warna-warna pada spektrum cahaya tampak dibagi menjadi warna ungu, biru, hijau, kuning, jingga, dan juga merah. Nah, cahaya matahari ini memiliki sifat polikromatik bila dibiaskan akan menghasilkan cahaya makromatik. Cahaya makromatik inilah yang ditangkap oleh klorofil dan digunakan dalam proses fotosintesis. Dalam suatu percobaan diketahui bahwa gelombang cahaya biru dan cahaya merah adalah yang paling efektif dalam melakukan proses fotosintesis. Terkait dengan sinar tampak diketahui bahwa energi sinar yang digunakan tumbuhan untuk fotosintesis ternyata hanya 0,5-2% dari jumlah energi sinar yang tersedia. Energi yang diberikan oleh sinar itu bergantung kepada kualitas atau panjang gelombang, intensitas atau banyaknya sinar per 1 cm kuadrat per detik, dan waktu atau sebentar atau lamanya pada proses sinar tersebut. Tumbuhan berfotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Berikut ini adalah persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa. Yang pertama ada 6H2O, air, ditambah 6CO2, karbon dioksida, menghasilkan cahaya matahari dan klorofil, lalu menghasilkan C6H12O6 glukosa dan 6O2 atau oksigen. Tumbuhan ini menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut dengan klorofil. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut dengan kloroplas. Nah, gambar di atas ini adalah gambar dari tumbuhan yang menangkap cahaya menggunakan pigmen klorofil. Nah, di sini ada juga kloroplas. Kloroplas itu jika dibelah dalam seperti itu dan menghasilkan pigmen fotosintesis, yaitu pigmen yang menghasilkan warna hijau pada tumbuhan, dan ada juga membran tilakoid. Meskipun bagian tubuh tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, namun sebagian energi dihasilkan di daun. Di dalam daun terdapat lapisan sel disebut dengan mesofil yang mengandung 1,5 juta kloroplas setiap milimeter perseginya. Cahaya yang melewati lapisan epidermis tanpa warna dan yang transparan menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis. Permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dan lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari ataupun penguapan air yang berlebihan. Nah, berikutnya ada tahap dari fotosintesis. Pertama ada reaksi terang. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem, yaitu ada fotosistem 1 dan juga ada fotosistem 2. Mekanisme reaksi terang diawali dengan tahap di mana fotosintesis 2 menyerap cahaya matahari sehingga elektron klorofil dan PS2 retersitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali, PS2 akan mengambil elektron dari molekul H2O yang ada di sekitarnya. Molekul air yang dipecahkan oleh ion mangan atau Mn yang bertindak sebagai enzim. Hal ini akan mengakibatkan pelepasan H+ di lumet tilakoid.
Reaksi terang terjadi pada membran tilakoid di kloroplas dan menggunakan energi cahaya untuk mesintesis ATP dan NADPH. NADPH adalah agen pereduksi utama dalam kloroplas. Produksinya meninggalkan klorofil dengan defisit elektron atau teroksidasi yang harus diperoleh dari beberapa agen pereduksi lainnya. Fotosistem 2 adalah satu-satunya enzim biologis yang diketahui melaksanakan oksidasi air. Nah, berikutnya ada reaksi gelap. Reaksi gelap pada tumbuhan terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama ada siklus Calvin-Benson, dan yang kedua ada Hertzsprung. Tumbuhan mengubah senyawa ribosa 1,5 bisfosfat atau RUBP senyawa dengan 5 atom C. Tumbuhan pada reaksi gelap mengikuti Hertzsprung disebut dengan tumbuhan C4 karena senyawa pertama terbentuk setelah penambahan CO2 adalah asam oksalosetat yang memiliki 4 atom karbon. Di sini saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ada siklus Calvin. Mekanisme siklus Calvin-Benson dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribosa difosfat karbosilase atau RUBP membentuk 3 fosfoligliserat. RUBP merupakan enzim oksalosetrik yang distimulasi oleh 3 jenis perubahan yang dihasilkan dari pencahayaan kloroplas. Pertama, reaksi dari enzim ini distimulasi oleh peningkatan pH. Jika kloroplas diberi cahaya, ion H+ ditransport dari stroma ke dalam tilakoid menghasilkan peningkatan pH stroma yang menstimulasi enzim dekarbosilasi terletak di permukaan luar membran tilakoid. Kedua, reaksi ini distimulasi oleh mangan 2+ yang memasuki stroma daun sebagian ion H+ jika kloroplas diberi cahaya. Ketiga, reaksi ini distimulasi oleh NADPH yang dihasilkan oleh fotosintesis selama pemberian cahaya. Dan yang kedua ada siklus Hertzsprung. Berdasarkan cara memproduksi glukosa, tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan C3 dan C4. Tumbuhan C3 merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah substratnya. Tumbuhan ini menghasilkan glukosa dengan pengolahan CO2 melalui siklus Calvin yang melibatkan enzim rebrubase sebagai penambah CO2. Nah, untuk perbedaan reaksi terang dan gelap ini, yang pertama ada tempat berlangsung. Untuk reaksi terang, bagian kloroplas yang bernama grana, sedangkan reaksi gelap, bagian kloroplas bernama stroma. Untuk sumber energi reaksi terang itu ada cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap itu ada ATP dan NADPH hasil dari reaksi terang. Yang ketiga ada proses yang terjadi. Reaksi terang, reaksi fotosintesis yaitu pemecahan air H2O menjadi ion hidrogen H+ dan molekul air menggunakan energi cahaya. Sedangkan pada reaksi gelap, proses terjadinya reaksi fiksasi yaitu pengikatan karbon dioksida atau CO2 dan mengkombinasikan dengan ion hidrogen H+ sehingga membentuk gula. Hasilnya untuk reaksi terang hasilnya ada O2, ATP, dan NADPH2. Untuk reaksi gelap hasilnya ada karbohidrat sederhana atau C6H12O6. Faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Yang pertama ada konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Yang kedua ada suhu. Suhu enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya, laju fotosintesis meningkatkan seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Yang ketiga ada kadar air. Kurangnya air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang keempat ada kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat tertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Yang kelima ada tahap pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Hal ini mungkin dikarenakan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh. Dan yang keenam adalah cahaya, karena cahaya ini sangat berpengaruh untuk fotosintesis karena cahaya berperan sebagai energi dalam fotosintesis.
Mungkin itu saja hasil pemaparan dari presentasi saya. Jika terdapat kesalahan atau kesalahan kata atau kesalahan saat saya memaparkan hasil dari video presentasi saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.